Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi tugas akhir modul pedagogi 2, yaitu peran guru dalam pembelajaran abad 21. Ini tugas akhir yang pertama, yaitu lakukan kajian terhadap karakteristik peserta didik di satuan pendidikan saudara bertugas. Kemudian lakukan analisis apakah peran guru yang dijalankan selama ini sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini jawabannya adalah karakteristik peserta didik di sekolah saya antara lain: peserta didik lebih menyukai kebebasan dalam belajar, kemudian peserta didik suka mempelajari hal-hal baru yang praktis sehingga mudah beralih fokus belajarnya meskipun memiliki kecukupan waktu untuk mempelajarinya. Kemudian peserta didik merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Juga peserta didik sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, berinteraksi secara kompleks dengan media seperti smartphone dan tablet. Berdasarkan karakteristik siswa di atas, menurut saya peran guru yang dijalankan selama ini sudah sesuai dengan karakteristik pendidik, di mana peran guru lebih sebagai mentor, fasilitator, kolaborator, sumber daya, dan mitra belajar. Selama ini guru sudah melakukan beberapa kegiatan untuk menghadapi karakteristik peserta didik di atas, yaitu dengan cara yang pertama, memenuhi hasrat peserta didik berselancar di dunia maya atau beraktivitas nyata untuk dapat menimbulkan antusiasme. Hal itu dilakukan karena peserta didik lebih menyukai kebebasan belajar. Selain itu, peserta didik juga lebih suka berinteraksi secara kompleks dengan smartphone, mengurangi kebiasaan siswa meminta peserta didik sekedar mendengar penjelasan guru. Hal itu dilakukan karena peserta didik lebih suka mempelajari hal-hal baru yang praktis sehingga mudah beralih fokus belajarnya meskipun memiliki kecukupan waktu untuk mempelajarinya. Selain itu, peserta didik juga merasa lebih nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Oleh sebab itu, guru bisa memancing keaktifan siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian siswa disuruh mencari jawaban di internet atau di buku. Kemudian guru menyediakan forum berdiskusi di WA Group mengenai materi yang disampaikan. Hal ini dilakukan karena peserta didik lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata dan cenderung memilih menggunakan aplikasi. Jadi, grup WhatsApp bisa menjadi salah satu media untuk membangun kedekatan antara guru dan murid. Kemudian nomor 2, lakukan kajian tentang profil guru yang ada di satuan pendidikan saudara. Kemudian lakukan kajian sejauh mana memiliki profil guru efektif abad 21 dan memenuhi kompetensi guru abad 21. Lakukan bersama teman sejawat sebagai proyek perubahan. Jawabannya, menurut saya, guru yang ada di sekolah saya adalah guru tipe good teacher dan demonstratis, di mana guru yang baik atau good teacher adalah guru yang memiliki kemampuan ceramah dan menjelaskan berdasarkan hasil analisis, bukan sekedar membaca ulang dan menghafal meskipun dilihat dari gaya mengajarnya masih cenderung berpusat guru. Sedangkan guru superior demonstratis adalah guru yang dapat membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kreatif. Sedangkan profil guru efektif abad 21 menurut kajian saya, yang pertama, guru efektif tidak berfokus kepada penyajian fakta dan konten, namun mengarah mengembangkan keterampilan peserta didik. Berikutnya, aktif memahami konteks berpikir peserta didik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan spesifik sebagai kunci dalam pengembangan kemampuan belajar terkait penggunaan TIK, sekaligus mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan menyediakan tugas pembelajaran yang memungkinkan dapat mengungkap pemikiran peserta didik, memonitor belajar peserta didik, menyediakan tugas pembelajaran yang menarik, memberikan umpan balik selama peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru efektif mengajarkan materi pelajaran secara mendalam dengan banyak contoh dan memberikan fondasi yang kuat akan pengetahuan faktual. Guru efektif lebih fokus mengembangkan keterampilan metakognisi dan mengintegrasikan keterampilan metakognisi dalam kurikulum untuk beragam bidang studi. Juga guru efektif selain memahami materi juga menguasai beragam strategi pembelajaran yang memudahkan peserta didik belajar.
Dimana di era digital ini, profil guru efektif abad 21 harus memiliki kompetensi guru abad 21 yang meliputi: yang pertama, guru yang mampu mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi pembelajaran secara autentik melalui pengalaman belajar dengan menggabungkan alat evaluasi terkini dan mengoptimalkan isi dan lingkungan pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan peserta didik. Yang kedua, guru mampu menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang representatif dari seorang profesional yang inovatif dalam masyarakat global dan digital, dengan menunjukkan sistem teknologi untuk mentransfer pengetahuan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, guru mampu berkolaborasi dengan peserta didik, teman profesi, orang tua, dan komunitas dengan memanfaatkan tool digital dan peralatan untuk mendukung kesuksesan peserta didik dalam belajar. Kemudian, guru harus memahami isu-isu lokal dan global dan tanggap terhadap perubahan budaya digital yang berkembang dan menunjukkan tindakan dengan menjunjung tinggi etika dalam praktik profesionalnya. Kemudian nomor 3, lakukan pengamatan dan kajian tentang tugas pokok dan fungsi para guru di satuan pendidikan saudara. Lakukan analisis penyesuaian tugas dan fungsi apa saja yang perlu dilakukan. Diskusikan dengan teman sejawat dan rancanglah aksi bersama. Jawabannya, tugas pokok dan fungsi guru di satuan pendidikan saya yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, kemudian membimbing dan melatih peserta didik, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kinerja guru. Analisis penyesuaian tugas dan fungsi yang perlu dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, yaitu mengkaji dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kompetensi sekarang dan kompetensi masa yang akan datang. Kemudian membuat prota dan prosem di awal pembelajaran, menyusun silabus, membuat RPP dengan prinsip memperhatikan perbedaan individual peserta didik, partisipasi peserta didik, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dan atau antar muatan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian berikutnya menetapkan KKM berdasarkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan daya dukung atau sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, pada dasarnya terdiri dari 3 kegiatan besar, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang ketiga yaitu menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Tugas guru adalah mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan beragam cara agar lengkap dan memberikan gambaran jelas untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, membimbing, mendidik, dan melatih peserta didik. Mendidik dari segi isi, mendidik berkaitan dengan pembentukan kesadaran moral dan kepribadian. Membimbing sangat erat dengan norma dan tata tertib. Kemudian melatih dilihat dari isinya berupa keterampilan dan kecakapan hidup. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru, yaitu guru merangkap menjadi pembina eskul, guru merangkap menjadi bendahara BOS, guru merangkap menjadi IT sekolah. Nah, itulah tugas akhir modul pedagogik, yaitu peran guru dalam pembelajaran abad 21. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.